Apa istrimu juga sama kotornya dengan kamu? Siapa nama istrimu? Suara itu menghentakkanku dalam kekalutan. Suara yang sangat kukenal. Siapa nama istrimu? Ia membalikkan badan, sesungging senyum terbit di wajahnya, senyum yang sangat kurindukan. Husnul, Bu. Dengan terbata-bata aku mengeja nama istriku sendiri. Kok terlihat takut begitu? Pasti kamu lelah setelah seharian bekerja. Itu sudah ada sambal teri di meja. Ibu, dengan air mata berderai yang tak tertahankan, membebaskan tubuhku, merengkuh tubuhnya. Ia membalas pelukanku dengan erat tangannya. Tangannya mengusap-usap rambutku dengan lembut. Aku merasa menjadi anak kecil yang cengeng dan suka merengek-rengek. Kamu pasti berdekat ibu ya? Kamu pasti sangat berdekat ibu ya? Ibu baik-baik saja kok di sana. Ibu bahagia sekali di sana. Tapi lebih bahagia ketemu kamu. Nah, tatapannya begitu teduh, suaranya masih seramah itu dan pelukannya masih sangat. Sungai bahagia mengalir tak henti-henti dari kelopak mataku. Relung-relung hatiku bermekaran, menumpahkan rindu yang terpendam bertahun-tahun. Wah, anak ibu sudah dewasa ya? Ceritakan pada ibumu ini, secantik apa istrimu? Masa kau tidak pernah memperkenalkan ibu pada menantu? Tentu dia juga ingin tahu mertuanya kan? Secantik ibu pada waktu muda dulu. Ibu jawab sambil memandangi lekat-lekat wajah ibu. Bulir-bulir air membasahi kedua pipinya yang sudah berkerut. Kalau tua berarti ibu tidak cantik lagi, candanya. Kami tersenyum bersamaan karena aku tahu ibu tak pernah menjadi tua. Ibu tak pernah menjadi tua. Ketakutan yang mendekapku telah menghilang entah kemana, berganti menjadi bahagia yang menyeluruhi hati. Saat azan isya berkumandang, ibu berkata bahwa ia akan sembahyang. Sosok itu menghilang di balik pintu kamarku, hanya menyisakan sajadah merah dan mukena putih. Keesokan harinya, aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Bayang-bayang ibu masih menghantui pikiranku, membawaku menjelajahi kenangan akan sosoknya yang begitu tegar. Ketegaran yang teruji oleh cobaan dari waktu ke waktu membuatku semakin mengagumi sosok itu. Saat aku berumur 12, kelas 2 SMP saat itu, saat terakhir aku melihat senyum tumbuh di wajahnya. Tak ada keluhan, tak ada penyesalan yang terungkap, tak ada rintihan rasa sakit. Kanker payudara. Kanker payudara yang telah menyerang tubuhnya selama bertahun-tahun dan merenggut nyawanya saat ia telah bersiap diri. Karena trauma yang ditimbulkan oleh saudaranya yang meninggal karena operasi kanker, ibu memilih jalur pengobatan alternatif. Ia sudah bertekad untuk tidak mau dioperasi, walau ayah, kakek, nenek, dan para kerabat telah membujuknya. Seminggu sekali kami menuju klinik, berendam kaki ibu dalam larutan air yang menyerap toksin kanker. Sehari 3 kali ia akan minum ramuan obat-obatan yang mencium baunya saja membuatku mual-mual sehingga muntah. Aku hanya bisa meluknya saat malam bergelayut. Kadang-kadang tetes demi tetes air membanjiri matanya. Saat itu aku tak tahu mengapa ibu menangis. Aku memijit-mijit kakinya lalu memeluknya semakin erat. Kamu semua tidak merasakan apa yang diderita ibu. Wajahnya terus menyiratkan keteguhan yang mendalam, walau lukanya terus membengkak dan payudaranya harus diangkat karena telah diserang kanker ganas. Operasi telah ditolaknya, walau dokter terus-menerus menyarankan agar ia bisa sembuh. Ia harus operasi harusnya. Ingin rasanya aku menggantikan posisi ibu saat itu. Saat itu bulan hanya terhidang seiris. Esok hari aku menghadapi ujian kenaikan kelas. Kami sekeluarga, ada aku, ayah, dan ibu berjamaah maghrib bersama. Ibu hanya terbaring di atas kasur, beralaskan sajadah merah. Aku
Aku tak tahu kapan malaikat maut datang menjemput ibu, tapi ibu telah menuju surga saat kami mengucapkan salam. Semenjak itu, sajadah merah itu adalah memori yang terus kurawat untuk selalu mendoakannya selepas semua. Gusnul datang membawa keceriaan. Liburan tahun baru yang lalu ia meminta sejenak untuk mengunjungi rumah ibunya. Aku mengantarkannya pulang, menginap sehari dan menjemputnya seminggu kemudian. Kini ia sudah berada di rumah lagi. Kerja di awal tahun benar-benar menguras pikiran, namun kedatangan Gusnul selalu menyiratkan ketenangan di dalam rumahku. Selama kau pulang, ibu datang ke rumah ini setiap hari. Kabarku pada Gusnul di suatu senja yang cerah. Ibuku? Ya tentu saja istriku heran. Ibuku selalu di rumah kok selama aku di sana. Bukan, jawabku. Ibuku yang datang. Mertua kamu, Bu Bumi, jawabku mantap. Bukankah ibumu sudah sahutnya? Sorot matanya terlihat tidak percaya. Ya, aku tahu, tapi ia selalu datang kok tiap hari. Bahkan menyapu lantai, mencuci piring, dan memasak. Ah, enggak mungkin, Mas. Mana ada orang mati bisa hidup lagi. Tenggat laporan di kantor sudah semakin dekat ya? Tanyanya. Ia menatap mataku begitu tajam lalu melengos masuk rumah. Senja sudah berganti menjadi malam. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, Mas. Gusnul makin hari makin memperhatikan. Ia menganggapku terlalu banyak melamun atau begitu tertekan dengan pekerjaan. Bahkan kadang-kadang ia menempelkan tangannya di jidatku. Ia juga menyarankanku untuk mengunjungi klinik psikiater. Aku semakin sering berdoa di atas sajadah merah peninggalan ibu, berharap ia datang setelah aku mengucap salam atau setidaknya keesokan harinya saat Gusnul pergi ke pasar. Tapi sosoknya tak muncul-muncul. Sajadah itu lama-kelamaan menjadi alas tidurku. Setelah tak tahan mengantuk, bermunajat dalam malam-malam yang semakin larut. Hingga pada suatu malam, Gusnul membangunkan, Mas Bayu, Mas belum pernah mengajakku ke makam ibu. Mas juga sudah lama tidak mengunjungi di sana. Kata-katanya melewati lorong-lorong dada, lalu menjam tepat di jantung memoriku. Aku merengkuh tubuhnya dalam sekap yang erat. Besok kita ke pusaranya, doakan bersama-sama.